hari Jumat itu dari tim dosen UI akan membuat pembagian tim Project Capstone. Nah, cara membaginya gimana? Jujur itu nanti sama, sorry, saya record dulu ya. Record. Recording in progress. Nah, bagaimana cara membaginya itu nanti akan diatur sama dosen-dosen UI. Jadi kita benar-benar nggak tahu formulanya lah, itu terserah teman-teman UI yang memang punya formula untuk membagi Project Capstone. Nah, jadi yang harus disiapkan nih sama teman-teman itu bisa masuk ke ini kan ya, udah pada bisa masuk ke LMS ya, yang OpenIDX-nya ICE Institute. Kalau saya lihat kemarin sekilas itu teman-teman harus mengerjakan kuis 1 sampai kuis 4. Sampai kuis 4. Saya coba kasih lihat dulu. Share screen ya, share screen. Tampilan dari teman-teman harusnya kayak gini ya, tampilan dari si third person shooter. Kok third person sih? First person ya, namanya ini nih. Nah, kayak gini. Nah, dalam rangka nanti memasukkan supaya memudahkan tim dosen UI untuk membuat mengenerate si tim Project Capstone, teman-teman harus mengisi yang pertama itu adalah tugas yang ini individu 1 nih, individu 1 ya. Tugas individu 2, tugas individu 3, dan tugas individu 4. Minimal 1, 2, 3, 4 lah. Ini seingat saya bentuknya adalah pilihan ganda, ada nggak ya? Nah ini kan ini pilihan ganda lah, ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Jadi data-data ini nanti akan di merge dengan data-data pada saat teman-teman tes kemarin, kalau saya nggak salah, digabung dengan presensi. Jadi jangan lupa presensi, silakan teman-teman diisi presensi ya. Terus apa lagi ya? Ada apalagi namanya penilaian mentor. Nah, saya agak kurang paham tentang mentor, tapi setahu saya di penilaian mentor itu ada lima parameter ya. Parameter komunikasi, kolaborasi, keaktifan dan sebagainya. Itu mentor lah yang menilai. Nanti dari semua angka-angka itu akan dimasukkan sama tim UI ya untuk mendapatkan kira-kira Anda akan dipasangkan sama siapa. Nah, kira-kira gitu ya. Masalah bagaimana rumusnya aku pun tak tahu lah. Itu terserah yang bikin formula ya. Jadi diharapkan teman-teman untuk jangan sampai karena ini sempat kejadian ya, tapi mudah-mudahan nggak kejadian lagi. Jadi Anda di kakak kelasnya ya, beberapa batch sebelumnya itu kebagian dipasangin sama teman-teman dari sebuah pulau ya, pulau di Indonesia nggak saya sebut pulaunya. Jadi kebetulan kebagian sial gitu, dia kebagian sial dipasangin sama teman-teman di 3 orang dari pulau tersebut yang memang kondisinya mungkin sinyal susah, kemudian mereka juga perangkat nggak punya gitu ya. Nah dia kebagian kejeblos ke sana, akhirnya satu tim dia ya terseok-seok karena teman-temannya ngilang semua di pulau itu. Ternyata sudah dicek sama tim dari UT dan juga UI, memang kondisi di sana agak susah kalau harus mengikuti uh, micro credential game developer karena kondisi perangkatnya susah. Nah, kenapa dia bisa sampai nyemplung ke sana? Mungkin karena dari penilaian-penilaian yang tadi ya, ada angka-angka yang di sini. Mungkin karena teman-teman yang di pulau itu susah ngerjain susah dapat sinyal internet, mau ngerjain juga susah gitu. Akibatnya
yang akan ngumpul sama dia adalah orang-orang yang pada saat itu tidak mengerjakan tugas. Nah, sialnya teman-teman itu mungkin dia lupa gitu kan, nggak ngerjain tugas, jadi dianggapnya berasal dari pulau yang sama atau berasal dari kelompok yang memang sama-sama nggak suka ngerjain tugas gitu. Pada saat kelompoknya dibikin. Jadi ketika kelompok captain sudah dibikin, Anda nggak bisa pindah teman-teman. Jadi ini apa ya satu fase yang cukup krusial. Jadi eh, eh, tanggal 4 Oktober itu akan menjadi proses proses pembentukan tim captain sama tim UI dan formulanya hanya mereka yang tahu. Yang bisa kita lakukan, yang bisa teman-teman lakukan adalah mengerjakan sebanyak mungkin, sebisa mungkin kuis-kuis yang ada di LMS ya. Jadi kan kita kan ada tujuh mata kuliah berarti ya, ada 7 mata kuliah. Nah, clue-nya yang kemarin saya lihat dari Excel ya, saya sempat sempat ngintip juga. Jadi ada 4 katanya. Karena kan ini kan kita baru 3 pekan nih. Jadi 1, 2, 3, 4. Coba dilihat di semua course. Kita ada 7 course nih. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti buat teman-teman yang belum masuk bisa ini ya. Sebentar. Oh, ada belum masuk ya. Sorry. Oke. Saya admit dulu. Ini nggak ada fitur admit all, Pak. Wih, admit all. Oke. Jadi nanti dikasih tahu sama teman-temannya yang mungkin sekarang nggak bisa hadir atau mungkin agak terlambat. Jadi sebisa mungkin hari inilah. Hari ini teman-teman silakan buka course-nya. Ada 7 course di game programmer. Semua harus dikerjakan dari tugas 1 sampai tugas 4. Ini apa namanya? Mengantisipasi seandainya tiba-tiba Anda dikelompokkan berdasarkan orang-orang yang memang apa ya sama-sama nggak apa ya setipe dengan Anda lah kira-kira gitu ya. Saya juga bingung ngejelasinnya gimana ya. Jadi klasifikasinya Formula U itu agak aneh. Jadi kalau misalnya yang rajin nih, yang misalkan yang rajin itu akan dikelompokkan sama yang rajin lagi nanti. Tapi kalau misalkan Anda ada beberapa yang enggak ngerjain tugas, terus enggak apa ya, tidak aktif gitu ya, menurut penilaian mentor tidak aktif di Discord jarang jarang muncul gitu, namanya Anda nggak ada, Pak. Di Discord ada tapi Anda nggak pernah hello world aja nggak pernah gitu di Discord itu nanti akan masuk ke dalam penilaian situ, dimasukin ke formula entah gimana caranya, Anda akan dikelompokkan dengan yang setipe gitu. Jadi di sini akan terlihat tim yang jago akan berisi orang-orang yang memang jago banget. Tim yang agak kurang mungkin dikelompokkan sama yang kurang kurang juga. Nah gitu. Jadi ini eh apa ya? Membuat bahwa program program micro credential game developer ini bukan program untuk meningkatkan skill Anda secara langsung karena waktu kita pendek, cuma 6 bulan. Tapi yang bisa dilakukan melalui program ini adalah mempertemukan Anda dengan orang-orang yang tepat. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi yang memang istilahnya bisa lari kencang akan berkumpul dengan orang-orang yang bisa lari kencang, yang misalkan agak slow ya mungkin diturunkan ke yang level slow sehingga nanti ritmenya akan sama. Yang cepat ya cepat gitu kan, yang agak slow juga gitu kira-kira. Karena kalau misalnya kita normalisasi, takutnya malah nggak matching. Jadi ada yang teman-teman yang udah jago nih ngodingnya, tapi ternyata artisnya lambat, terus artisnya nggak bisa, itu jadinya malah terjadi pertengkaran gitu ya. Oke, kira-kira itu teman-teman intronya ya. Jadi buat teman-teman yang baru masuk, saya sangat apa namanya ya, menginginkan Anda berkumpul di dalam tim capstone yang memang sesuai dengan ritme Anda sendiri. Jadi kalau memang Anda merasa, oh saya ini orangnya motivasi tinggi Pak, pengen bikin game yang keren dan pengen ketemu dengan, pengen dikelompokkan dengan orang-orang yang juga keren ya, silakan kerjakan kuisnya, semua kuis dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalkan ada, wah kayaknya Pak, saya agak gabut nih, males, ya biarlah saya ketemu dengan tim-tim yang juga anaknya sama-sama males, biar kita sama-sama slow. Karena aku slow, memang slow gitu ya. Nah itu boleh, boleh tidak sebut sebentar ya.
Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam materi ya, teman-teman. Ini materinya kita akan fokus ke bagian dasar-dasar dari first person shooter ya. Oke, ini saya udah punya Unity, teman-teman bisa cek di sini. Yang pertama adalah ini saya ada beberapa aset yang udah saya download tapi dicuekin aja. Yang pertama, kalau kita melihat dari sini materinya, yang pertama itu ada pengenalan Pro Builder sama sistem ruang 3 dimensi ya. Ini mungkin saya switch ya, saya masukin ke sistem ruang 3 dimensi dulu teman-teman. Jadi di dalam Unity teman-teman harus memahami konsep ruang 3 dimensi di Unity, terutama ketika berhubungan dengan anak panah. Nah, kayak gini ya, mungkin saya bikin dulu. Ini ada plan. Oh, jangan gini deh, susah. Saya bikin kubus aja. Kubus bola-bola. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ya, ini kan namanya adalah bola ya. Kalau saya putar, ya bentuknya bola. Tapi kalau saya tanya kira-kira bola ini depannya yang mana? Bola ini mukanya yang mana? Ini pasti kalau belum memahami ruang 3 dimensi di Unity bingung nih karena bola ya sama aja. Kita putar-putar juga nggak ada mukanya, nggak ada depannya gitu ya. Tapi di Unity itu ada yang namanya gizmo, teman-teman. Gizmo itu panah-panah berwarna-warni yang itu merepresentasikan 3 sudut. Ya, coba kalau saya klik nih, ada 3 panah ya, hampir semua software 3 dimensi itu punya panah dan warnanya sama, teman-teman. Warnanya sama dan merepresentasikan sudut yang apa sumbu yang sama. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna biru. Ini kan standar warna gizmo ya. Kalau kita urut teman-teman warna ini sesuai dengan warna yang biasa kita kenal di komputer atau RGB, red, green, blue ya. Merah, hijau, biru, red, green, blue, RGB, warna RGB. Dan warna RGB itu juga bersesuaian dengan sumbu 3 dimensi yang kita tahu sumbu itu apa? X, Y, Z. Jadi RGB itu sama dengan X, Y, Z. Artinya kalau X pasti R, kalau Y pasti G, kalau Z pasti B gitu. RGB, X, Y, Z. Jadi kalau yang warna merah ini nih, warna merah ini pasti sumbu X karena dia RX. Kan? RG, sekarang G kan green. Nah, berarti itu pasti Y, sumbu Y. Terus satu lagi adalah sumbu Z, warna biru. Nah, ini kalau di Unity teman-teman, polanya sudut Unity ya. Kalau di dalam Anda pernah pernah belajar apa tuh namanya? Pernah belajar ini kan pernah belajar matematika dulu ya. Biasanya kan guru kalau bikin tuh ada papan tulis ya. Ceritanya kan ini kita gambar ya anak-anak ada sumbu gitu kan. X di mana? Ini X nih pasti nih. E di mana? Gini. Karena guru-guru kalau zaman dulu kita belajar di nerangin sumbu X di papan tulis pasti ke atas sumbu Y, ke bawah sumbu X. Kalau di papan tulis. Di Unity sama teman-teman. Jadi sumbunya ini adalah X, pasti ke kanan itu sumbu X. Jadi ke arah kanan dari monitor pasti sumbu X, ke arah atas dari ada pasti sumbu Y. Jadi Unity itu kalau kita melihat Unity yang benar adalah kalau misalkan Anda gini ya, lagi diputar gini, ini sebetulnya Anda sedang melihat sumbu yang salah. Karena X-nya kan jadi ke kiri. Padahal kan harusnya X itu ke kanan. Terus muter dulu nih. Nah, kayak gini. Jadi yang benar adalah Anda adalah sumbu X-nya ke kanan, Y-nya ke atas. Kayak gini. Sementara yang sisanya ke apa namanya? Ke depan itu adalah sumbu Z. Nah, yang jadi masalah ini pada saat Anda mulai bekerja sama dengan teman-teman. Kalau nggak ada kita pakai ini. Kita lihat dari uh, googling ya. Kita googling, kita cari Blender. Ada masalah besar antara Unity sama oh, nggak muncul.
dulu ya, Alex. Ya, saya gambar aja lah gini ya, misalnya ketika Anda nanti mulai masuk ke dalam project apa namanya capstone project ya, Anda harus mengingatkan teman tim Anda. Nah, ini bahaya saya. Sering terjadi berkali-kali cuma mungkin tidak sadar ya. Jadi harus diingatkan. Oke, ini ada X ya, ini ada Y ya. Sumbu yang sebelah kiri nih modelnya kayak gini teman-teman. X-nya di kanan, Y-nya di atas, kemudian Z-nya ke depan itu adalah sumbu untuk Unity. Blender itu sayangnya terbalik sumbunya. Jadi banyak yang baru pertama kali bekerja sama di dalam satu tim, ketika bekerja sama dengan orang-orang antara Blender dan Unity suka berantem. Karena orang Blender suka bilang gini, tapi kok di saya kalau di Blendernya mah udah bener gitu. Di Blendernya mah udah bener. Begitu dimasukkan ke Unity, kok error sih gitu. Nanti ini akan terjadi satu apa ya? Pertengkaran yang nggak perlu karena masing-masing merasa benar dengan dirinya sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena yang namanya Blender sama Unity sumbunya beda. Nah, ini teman-teman. Jadi yang sebelah sini, yang sebelah kanan itu adalah sumbunya Blender. Ini Blender nih. Nih Blender. Kalau yang Unity sebelah sini. Makanya sering banyak pertengkaran ketika ada teman-teman dari game artis mengirimkan gambar ke dalam teman-teman programmer itu hancur, maksudnya terbalik gitu ya, terbalik dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya programmer akan marah tuh sama artisnya, kok nih kamu ngasih aset ke saya kok error sih, asetnya kok nggak bener. Nah, nanti si orang bener bilang, di bener udah bener kok, kamu aja ngaco. Nah ini kan jadinya tidak apa ya, pertengkaran yang tiada akhir, karena dua-duanya yang benar. Masalahnya adalah Blender sama Unity sumbunya kebalik. Makanya di sini yang harus diingatkan siapa? Karena kita adalah game programmer, yang harus kita ingatkan adalah orang-orang atau teman-teman dari game artis. Jadi teman-teman dari game programmer berkewajiban untuk ngasih tahu teman-teman game artis bahwa kamu itu adalah game artis bukan 3D artis. Nah, itu ya. Itu masalah besar ya, teman-teman ya. 3D artis beda dengan game artis. Kalau misalnya 3D artis itu pola kerjanya adalah dari Blender dijadikan file misalnya FBX gitu ya. Kemudian dijadikan file jadi apa? Misalnya jadi video. Itu boleh, nggak apa-apa. Itu namanya kamu adalah sebagai 3D artis. Tapi kalau kamu sudah mengaku sebagai kamu itu game artis. Dan yang namanya game artis itu pekerjaan yang ada di tengah-tengah sebelum berhubungan dengan game programmer. Jadi kalau kamu masih mengaku sebagai game artis, maka dari Blender nih. Blender ya kan, kamu jadi entah jadi FBX misalnya. Ini belum selesai sampai sini. Ini tuh gak boleh kasih ke programmer teman-teman. Ini kan masih kerjaan game artis. Kalau ini kan 3D artis ya. Ini masih kerjaan 3D artis. Supaya kamu jadi game artis, kamu harus upload ini ke Unity. Siapa yang upload? Ya kamu lah. Kamu kan game artis ceritanya. Yang namanya game artis berarti dia punya kewajiban untuk menggunakan game engine, yaitu Unity. Kalau game artis tapi cuma main di Blender, itu kan namanya 3D artis. Kalau game artis, dia harus pegang Blender, harus pegang Unity. Objek yang dia bikin, ini harus dia import sampai ke Unity nih, sampai dia merasakan penderitaan kenapa sumbunya kebalik. Jadi kalau dianya sendiri yang dari Blender nge-export jadi FBX, kemudian dibawa ke Unity, kemudian terbalik, dia nggak bisa marah sama orang lain, orang dia yang bikin kok. Dia yang bikin di Blender, dia yang import ke Unity, kok terbalik ya gitu. Itu kan lo yang bikin, berarti kamu yang harus tanggung jawab. Di Unity lah dia perbaiki sumbunya, kemudian baru sama dia diekspor jadi namanya Unity package. Nah, dibikin sama diekspor jadi Unity package. Package inilah yang boleh dilempar ke game programmer. Jadi programmer itu pada saat menerima ekspor dari game artis emang udah fix, udah jadi gitu. Nggak harus dia
berantem lagi sama game artist karena game artisnya mengirimkan sebuah objek yang sudah dia tes di Unity gitu ya. Jadi flow-nya nanti sama teman-teman game programmer harus diingatkan. Jadi jangan sampai eh, nanti pada saat capstone kejadian berantem gara-gara sumbu yang terbalik ini terulang terus gitu. Yang salah siapa? Ya pasti yang salah bagi artis lah. Udah pasti karena emang sumbunya kebalik. Jadi teman-teman harus mengingatkan sama teman-teman game artis, Blender itu sama Unity sumbunya terbalik. Sebelum kamu ngasih aset ke saya, kamu masukin dulu ke Unity, balik dulu sumbunya, baru diekspor, baru kasih ke saya gitu. Kira-kira gitu ya. Jadi ini flow kerja yang harus teman-teman nanti obrolin di dalam tim capstone. Oke, ini untuk sistem sumbu di ruang 3 dimensi ya. Terus selanjutnya adalah Pro Builder. Ini Pro Builder sebetulnya tidak terlalu penting kalau teman-teman punya artis yang bagus. Cuman ini saya mau tunjukin aja. Jadi Pro Builder Anda bisa mengimpor di Package Manager. Ini mudah-mudahan nggak error. Di Package Manager ya. Terus Package Manager itu kayak apa ya? Kayak apa ya kalau di kayak gudang yang ngedownload lah ya. Anda bisa ngedownload macam-macam tapi ini kaitannya khusus untuk library-nya Unity. Jadi banyak sekali library Unity ini yang udah jadi nih. Kita nggak usah ngoding macam-macam, cukup ngedownload aja asal tahu nih. Yang mau saya download sekarang namanya Pro Builder. Pro Builder ya, kita install. Biasanya kalau untuk game first person memang si Pro Builder ini jadi semacam apa ya namanya, semacam prototype ya untuk memudahkan kita karena biasanya untuk mengetes pergerakan kita belum langsung minta bantuan 3D artist untuk bikinin. Game artist belum bikin. Jadi biasanya pakai Pro Builder ini supaya teman-teman programmer yang memang nggak ngerti modelis masih apa tuh. Tunggu dulu ya. Ini Robert, kok ini nggak ada ini ya? Nggak ada progress bar. Ini kamu lagi install lagi ngapain? Installing. Oke lah, ini sambil nunggu ya. Kita sambil nunggu install. Nah, saya mau ngasihin apa ya? Mungkin satu contoh script yang udah saya bikin ya teman-teman nanti bisa coba juga ya. Ini udah. Baru mau install script. Mana ininya? Oke, kita lihat jadi setelah ada install Pro Builder dan di sini ada yang namanya tools. Ada menu tools Pro Builder window. Ini bentuknya kayak gini jendelanya. Ini mungkin saya ganti pakai yang versi inilah versi apa ya? Versi icon ada nggak? Versi iconnya. Klik kanan use icon mode. Agak kecil soalnya icon mode lebih enak. Oke. Nah, yang pertama biasanya untuk bikin level nih kita pakainya 3D object plan ya, bikin object plan. Terus di sini ya seperti biasa kalau Anda mau ngelihat Unity ya jangan gini ya. Biasanya kalau defaultnya suka gini nih ngelihatnya. Ini tuh terbalik sebenarnya karena Z itu kan ke depan. Jadi Anda harus muter. Pastikan sumbu X-nya sebelah kanan, Z-nya ke depan kayak gini. Terus ini kita misalnya saya naikin
Untuk apa tuh material Anda bisa bikin di sini misalnya klik kanan create material buat warna hijau ya. Warna hijau. Boom. Oke, terus nah ini. Yang pertama adalah open shape window. Oh, apa nih? Yang pertama mungkin kita pakai yang gambar ini apa ya? Ini namanya apa sih ini? Limas, limas ya. Limas. Nah, kayak gini ya. Jangan hijau, saya kasih warna biru lah. Biru ini memudahkan Anda teman-teman buat bikin prototype level. Nah, kayak gini ya. Ini limas. Apa lagi? Adanya bola ini gampang. Ini gerbang gitu ya. Didrag, ditarik. Oh, ini pintu ya, pintu. Oh, jelek banget pintunya. Ini pintu buat dipasang di sebuah ruangan ya. Jadi bagian sini cuma di render separoh ya. Nah, jangan pintu lah, yang lain apa ya? Misal, oh ini gerbang nih bagus nih, gerbang. Nah, didrag, ditarik. Nah, kayak gini nih gerbang. Teman-teman kalau udah jadi gerbang bisa apa tuh namanya? Mengatur-ngatur ini. Thickness-nya juga bisa diatur agak tebal sedikit. Nah, kayak gini. Nah, ini lumayan ya. Teman-teman bisa bikin terowongan gitu. Walaupun Anda nggak bisa modeling nggak apa-apa. Dengan ProBuilder tuh mempercepat Anda untuk belajar apa ya, bikin model-model sederhana lah tanpa harus ruwet-ruwet dengan shortcutnya Blender biasanya. Bikin donat ya di drag gini gitu kan. Tube radius ini bisa bikin donat. Terus yang paling keren itu adalah tangga, tangga ya, tangga sama klik kanan, nah, ini jadilah tangga. Ini biasanya kalau buat apa? First person shooter suka ada tangga-tanggaan ya. Dan tangga-tangganya juga bisa kita jumlahnya bisa dikurangin atau ditambahin. Apa nih? Circumstances. Oh ini apa sih? Circumference. Ini buat muterin tangga. Ya, ya kayak gitulah ya. Inner radius. Oh ini tangganya bisa gini. Muter. Nah, kalau kalian mau bikin tangga memutar kayak gini, terus ditambahin step count. Oh, something like that lah pokoknya ya. Jadi ini adalah dasar-dasar penggunaan ProBuilder nanti karena saya juga nggak bisa modeling ya. Jadi Anda silakan explore sendiri. Kira-kira dengan menggunakan ProBuilder level seperti apa yang bisa Anda bikin? Karena ini cukup gampang sih bikinnya. Itu yang pertama, icon pertama yang paling sering dipakai. Sama yang kedua. Yang kedua ini adalah membuat shape secara bebas. Biasanya kalau mau bikin maze ya biasanya. Biasanya cuman klik, 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 tarik gitu ya. Jadi bentuknya kayak gimana ya? Kalau Anda bisa ngeklik mah klik, 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 tarik gitu. Salah. Ulang, 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 ulang. Klik, 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 tarik, klik. Nah, kira-kira begini ya. Jadi nanti Anda punya banyak cara untuk membuat levelnya. Ini kan buat prototype level ya. Kalau misalkan memang Anda punya kemampuan untuk membuat ini jadi lebih bagus, ya boleh. Tapi kalau nggak bisa, ya nanti serahkan saja sama artis buat bikin ini. Jadi ini juga bisa artis yang bikinin ya. Mungkin artisnya lebih jago cara bikinnya seperti apa, bikin levelnya. Nanti sama artis udah dijadiin tinggal diekspor. Kemudian nanti sama andanya tinggal diimpor. Nah, cara cara ngekspornya nanti gampang. Kalau kayak gini mah misalnya di folder aset nih, Anda bikinin folder mana ya? Contoh ya, misalnya level 1. Eh, level 1 gitu ya. Level 1.
di bagian sini kan ada apa? Ada scene ya. Scene Anda bisa masukkan si save sini. Si level 1 misalnya level 1. Nah, kemudian dari level 1 tinggal klik kanan di export package ya. Nanti di sana ada include dependency. Nah, harapannya semua yang ke ekspor adalah apa yang diperlukan. Cuma nanti syaratnya kalau saya tidak salah sebelum diimpor karena tadi kita menggunakan ProBuilder ya. Di bagian Andanya juga harus import dulu ProBuilder baru bisa ngeimpor ini. Jadi nggak error. Kalau saya nggak salah si include dependency ini tidak mengincludekan ProBuilder-nya. Jadi di eh, si artis harus install ProBuilder, yang programmer install ProBuilder gitu ya. Artis bikin nih pakai ProBuilder, kemudian jadi satu folder, diekspor, kemudian dari programmer tinggal diimpor. Karena dua-duanya sudah ada ProBuilder, harusnya ini nggak masalah. Gitu ya teman-teman. Jadi ini kira-kira seperti ini flow Anda untuk bekerja sama dengan game artis dan game programmer. Jadi basicnya harus sama-sama dari Unity. Walaupun game artis menggunakan Blender, dia harus sama-sama sebelum mengirim kepada Anda itu harus menggunakan Unity dulu. Ini saya delete ya, saya delete. Saya mau ngeliatin script yang udah jadi nih. Saya mau nunjukin beberapa script yang udah jadi, mudah-mudahan bisa dipakai ya. Ini sebentar saya lihat dulu ya. Ini ada sistem ruang 3 dimensi, udah ya, ProBuilder, pergerakan first person sama implementasi mouse look ya. Jadi hari ini kita sampai sini juga bisa nih instansiasi game object. Jadi kita sampai sesi 6 kita kebut dalam satu sesi. Untuk mempercepat dan memudahkan Anda, saya sudah bikin satu buah script. Teman-teman bisa akses ya di bit.ly, namanya Carolina Framework. Ini saya kopas di chat kalau ada yang mau ya. Jadi bit.ly Carolina Framework, ini framework saya yang baru ya, selain yang di buku Jetchill, teman-teman bisa akses juga di buku Jetchill. Tapi saya nggak tahu ini bisa diakses nggak ya, mudah-mudahan bisa. Masih kosong dari 5 framework ini, masih kosong, yang sudah ada baru yang eksplorasi. Eksplorasi. Di sini ada first person, ada joystick, ada third person. Nah, untuk keperluan kita sekarang karena kita materinya first person ya. Kita coba dulu yang first person di download. Di download. Nah, tapi sebelum masuk nih, sebelum saya mengimport ini, saya mau tunjukkan juga bagaimana saya membuat Carolina First Person script ini dengan menggunakan ChatGPT, teman-teman. Jadi sekarang ChatGPT lagi rame banget, nah lagi heboh banget. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa memanfaatkan ChatGPT untuk membuat script ya. Seandainya yang saya bikin berkali-kali dengan di dalam Carolina First ini masih ada yang perlu Anda perbaiki ya. Misalnya oke, kita buat di sini shape-nya saja. Chips. Oh. Oke, jadi contoh bagaimana cara kita membuat script dengan menggunakan Unity itu sebaiknya memang kita menggunakan pola initial state dan goal state, teman-teman. Initial state, ya. Saya punya scene dengan satu kapsul. FPS ya. State buatkan script itu publish. So dan keyboard. Apa error? Coba dulu. Oh, ini error ya.
Ya, error. ChatGPT-nya kok error. Coba lagi tes. Ya, ya. Oke, mungkin dia lelah teman-teman. Tadinya saya mau nunjukin skrip yang dipakai sama apa yang dibikinin sama ChatGPT ya untuk keperluan kita, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ChatGPT-nya ternyata error ya sudah, kita pakai skrip yang sudah ada saja di sini. Namanya Carolina First Person ya Unity Package. Kita kupas. Di sini ada beberapa ya, ada beberapa eh, folder, ada folder model, ada folder prefab, ada folder scene, ada folder script, ada 1, 2, 3, 4. Biasanya teman-teman kalau Anda membuat atau Anda mengimport sebuah package ya, kan setiap package itu kan dibikin sama orang ya, beda-beda tuh. Jadi kadang-kadang susunan foldernya tidak apa namanya? Tidak standar. Nah, saran saya kalau Anda habis ngimpor package apapun mau dari teman Anda ataupun misalkan dari Unity Assessor misalnya, cari dulu folder yang isinya scene. Nah, misalkan ini ya, ada Carolina, ada Exploration, kita nggak tahu yang mana nih, pokoknya tapi kebayangnya cari dulu folder yang ada scene-nya ya. Jadi ini scene itu isinya adalah kumpulan dari script, prefab dan game object yang udah disusun. Nah, ini harusnya muncul. Oh, ini kan warnanya apa? Pink. Nah, biasanya warna pink kita cuma fokus apakah dia jalan atau enggak gitu ya. Ini masalah visualnya. Coba kita lihat. Oh, sebentar. Saya gini. Nah, aduh pinknya agak mengganggu ternyata ya. Saya kasih warna hijau dulu lah. Tadi saya punya hijau rasanya. Hijau. Nah ini. Oke, lagi. Oke. Set. Nah, ini ya. Jadi di sini karakternya sudah bisa berjalan dengan kiri kanan atas bawah. Kemudian di bagian apa nih? Di bagian plannya ada kubus. Kemudian di sini ada apa ini? Ini ada kubus lagi. Supaya kita ini sampel terakhir waktu saya bikin untuk membuat simulasi drag hold grab dan hold kalau nggak salah ya. Contoh ya, ini kan ini ada titik nih, ada titik di tengah ya. Jadi kalau saya ambil klik si yang titik tengah ini, maka objek yang ada di dalam yang diklik itu akan masuk akan diambil sama tangan ya, pura-pura itu tangannya tuh. Terus kalau saya pindahin klik di sini, nanti dia akan apa tuh namanya masuk ke dalam tempatnya lah. Jadi Anda bisa ngebayangin kalau misalnya adalah simulasi Anda ngambil barang, misalkan saya klik nih, diambil barangnya, kemudian ada jalan, kemudian disimpan di sini. Yang agak aneh kan sebetulnya posisi ya, maksudnya ini kan kita kamera lagi di belakang nih, lagi di belakang si tangan, tiba-tiba pada saat saya klik, kok diambilnya ke sana gitu kan? Pada saat diklik di sini ya benar harusnya karena memang diambil apa dilepasin ke sini, tapi kok pada saat diklik malah malah ke tangan yang itu gitu. Jadi ini sebetulnya adalah eh, dari manusia, teman-teman. Jadi otak kita kayaknya agak nggak masuk akal kalau misalnya kita lagi ngomongin kalau saya klik kubus ini, maka saya akan mengambil kubus tersebut. Saya itu posisinya kan di sini ya, di apa? Point of view. Tapi kok malah geraknya ke sana gitu. Ini baru baru akan masuk akal ketika kita lihat dari sisi codingnya. Nah, coba kita lihat dulu yang
versi Grab ya. Action. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat ya, ini ada satu buah, kemudian di sini ada holder point. Nah, ini holder pointnya di sini nih. Jadi script ini sebetulnya adalah menggunakan mouse 0 dan menyimpan suatu benda di dalam hold point. Jadi hold point itu kan yang ini. Kalau teman-teman lupa hold point yang mana, tinggal diklik ya, ini ada bisa diklik nih. Nanti ada yang kuning-kuning ngambang gitu. Nah, pas diklik, nanti ada hold point-nya nih. Berarti hold point-nya bisa kita geser. Misalnya ya. Kemudian di sini ada grab tag, ada drop tag. Berarti grab itu adalah benda yang mau kita ambil. Drop itu benda yang mau kita simpan. Berarti kalau lihat di sini, di kubus nih, kubus itu punya tag namanya grab. Jadi kubus ini adalah objek yang bisa diambil. Kalau kubus yang satunya lagi, drop tag berarti benda yang kubus yang jadi misalkan untuk kasus ini ya, ini kan ada redistance bla 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 dan show pointer ya. Jadi kalau misalnya ini saya simpan di atas kayak tadi ya, ini kan makin makin gak jelas lagi nih. Saya sini aduh nggak kelihatan ya. Gedein dulu dikit. Nah, saya klik, maka dia akan masuk ke dalam hold point. Nah, ini biasanya persepsi manusia kan akan sudah apa ya, akan jadi nggak masuk akal karena bendanya kok nempelnya ke tempat yang aneh gitu. Makanya supaya supaya ini jadi masuk akal, teman-teman memang harus agak sedikit tricky ya untuk yang model-model gini. Ini pas nggak ya? Dan nanti si actionnya ini si apa si tangannya ini dimasukin ke dalam main kamera. Maksudnya supaya ya supaya deket aja dengan orangnya. Jadi apa yang diambil sama kita itu sesuai dengan persepsi manusia lah. Nah, ini kan kayak gini nih. Saya mau ambil barang, ting, gitu. Ini kan jadinya agak agak enak ya ngelihatnya. Nah, gitu. Ambil terus ambil sini ya. Oh, ininya apa? Hold point-nya skalanya satu-satu. Ya, terus tadi teman-teman sempat perhatiin nggak ketika si objeknya pada saat di apa? Pada saat diambilnya, kemudian saya simpan. Itu kan bentuknya apa ini namanya? Nungging, nungging apa tuh nunggingnya? Jadi nggak nggak tidak sesuai benda pada umumnya lah ya kira-kira ya. Jadi di dalam unit itu ada beberapa komponen yang saling berhubungan. Yang pertama adalah komponen apa tuh collider ya buat buat deteksi tabrakan. Nah, ini ada collider kayak gini nih. Ini contohnya collider itu bentuknya adalah hijau-hijau nih, kotak-kotak garis-garis hijau gini. Terus yang kedua adalah rigid body. Rigid body itu adalah objek untuk simulasi simulasi gravitasi. Nih, kalau gini kan berarti dia melayang ya, karena nggak ada gravitasi. Tapi kalau objeknya kita kasih rigid body, akan muncul gitu. Terus saya ambil ya, saya drag. Ambil, terus saya simpan. Nah, kira-kira gitu. Ada efek benarnya diambil kayak gitu lah ya. Kemudian mengambil uh, uh, scene-nya. Tapi biasanya ya hampir terus bisa melihat apa yang bisa dilakukan sama pack. Biasanya kalau si Unity package itu biasanya tujuan kita mengambil package
adalah karena kita ingin mengambil sebuah fungsi modular yang dimiliki sama package itu. Jadi kita bukan mengambil scene ya. Jadi kita harus bikin tetap scene-nya punya kita sendiri ya. Misalnya saya tadi kayak plan. Mana hijaunya. Nah, tapi saya mau ngambil apa yang sudah disiapkan oleh package tersebut. Biasanya itu udah prefab-nya. Contoh ya, misalnya ini ada prefab nih, apa jack dan juga script udah langsung jadi nih. Jadi kita drag aja langsung. Nah, kayak gini di sini sudah ada ya, ada avatar first person, ada main kamera. Kemudian di sini juga ada first person locomotion sama first person main kamera. Jadi Anda tinggal drag itu, kemudian sorry, main kameranya ada dua ya. Ini delete. Nah, oke teman-teman sebentar ya, saya izin pindah kelas juga. Sudah ada yang masuk.
Oke, sudah pindah ruangan. Sip, tak lanjut lagi ya tadi ya, lupa lewat. Oh, nah ini ya. Kamu punten. Kita langsung play dulu, coba ya di play. Terus, aduh, ini susah banget. Tak bukain. Nah, gini, ini langsung jadi nih. Langsung jadi sudah ada boss loop ya, sudah ada pergerakan karakter 1, 2, 3. Pakai WASD dan loncat dan sebagainya ya. Itu teman-teman kalau berhasil mendapatkan script yang ada prefab-nya. Jadi prefab itu gabungan dari game object dan script dan juga material dan tekstur. Tapi kalau kita mau mulai dari awal bisa juga. Jadi kita akan fokus kepada masang scriptnya. Nah, jadi ini lebih lebih basic lagi, lebih awal lagi ya. Di sini ada 4 script teman-teman, ada locomotion, main camera dan shooting dan juga action ya. Ini coba kita lihat scriptnya. Kita akan coba merekonstruksi si first person dengan menggunakan script yang udah ada nih. Di sini ada start, ada update, ada move, jump dan juga statement kamera. Statement kamera. Oke. Kita mulai dari yang pertama yaitu misalnya teman-teman bikin dari kapsul, bikin kapsul doang ya. Kapsul doang kan nggak ada ininya, nggak ada apa, nggak ada scriptnya. Kamera, kemudian ini fine, fine. Hilang. Kapsulnya di sini, terus kita pasang script yang locomotion, first person locomotion. Di drag aja scriptnya, jadi teman-teman bisa banyak cara masang script ya. Bisa di drag ke sini, waalaikumsalam. Atau bisa di drag ke sini. Atau bisa klik add component, ketik namanya. Locomotion. First person locomotion. Kayak gini ya. Itu cara masang script di Unity ada banyak. Ada 3 cara. Kemudian udah sih. Coba kita sorry, ininya kelewat ya. Ini kalau kita lihat di game teman-teman. Nah, posisinya kayak gini biasanya kalau yang baru ngeset di Unity ya. Ngeset di Unity kita ngesetnya kayak gini nih di scene. Tapi pas di gamenya beda kan. Ini apa? Si kameranya ngelihat ke tempat yang lain. Jadi supaya sama nih, teman-teman klik main kamera, game object, line with view, jadi sama posisinya. Baru bisa kita play. Nah, script yang pertama ini adalah, oh sebentar, ada yang error. Nah, missing komponen. Missing komponen, jadi teman-teman setiap kali ada error di Unity, pastikan Anda bisa mengakses ke konsol dan pastikan dibaca ya. Jadi mayoritas programmer Unity pada saat error langsung panik. Oh ini error. Terus apa errornya? Ya nggak tahu lah. Pokoknya error. Oh, ini harus dibaca errornya karena membaca error adalah bagian dari menyelesaikan solusi. Missing component exception. There is no character controller attached. Attached itu berarti dipasang. Nggak ada komponen character controller yang dipasang ke kapsul. But a script is trying to access ya. Tapi si scriptnya mau ngakses. Jadi di dalam kapsul tidak ada komponen character controller, tapi scriptnya mau mengakses jadinya error. Nah, ini ada suggestion kan ya. You probably need to add. Kayaknya kamu harus nambahin karakter controller ke game object capsule. Atau script kamu harus ngecek seandainya komponen itu udah dipasang sebelum dipakai. Nah, ini kan ada 2 pilihan nih. Kita mau ngubah script atau kita mau ngubah komponen. Mending ngubah komponen lebih gampang. Ada kapsul, tambahin komponen character controller ya. Terus kita play. Nah, udah nge-error.
kiri, kanan, atas, bawah. Ini udah masuk ya. Ini loncat juga udah berhasil dan teman-teman kalau lihat di sini ada beberapa parameter ya. Misalnya jump force-nya satu gitu. Maka 3 ya. 30. Jauh banget 30. Oke, ini baru ngomongin soal locomotion. Setelah locomotion, ada apa lagi di sini? Di sini di kapsul tuh ada namanya main kamera. Pasang main kamera sini. Nah, langsung kita play ya. Kita pokoknya triknya mau gampang pasang script terus play, terus error biasanya. Nah, di sini kan ada tulisan error nih. Unassigned reference exception. The variable main camera of first person main camera has not been assigned. Artinya variabel main kamera nih yang di script first person main kamera yang baru dipasang itu belum di-assign, belum diisi. You probably need to assign. Kayaknya kamu harus deh nge-assign main kamera variable of the first person main kamera script in the inspector. Nah, ini kan udah jelas nih jawabannya. Karena ini error belum di-assign, kayaknya kamu harus nge-assign main kamera di dalam inspector. Inspector yang ini kan? Nah, tadi script yang kita pasang adalah yang ini. Nah, lihat main kameranya masih none, masih belum dipasang. Jadi ini yang bikin error karena unassigned, belum dipasang. Kalau belum dipasang harus gimana? Ya pasanglah. Pasangnya yang mana nih? Saya kan nggak tahu yang mana Pak ini yang dipasang. Ya kita masukin semuanya. Mudah-mudahan dan cocok ya. Ini kan dia minta main kamera. Ya, coba kita masukin directional light. Nggak bisa. Karena yang dimasukin harus kamera. Plan. Nggak bisa. Karena yang dimasukin harus main kamera. Kapsul. Oh, ya nggak bisa. Karena yang dimasukin main kamera. Cuma ada kamera. Kayaknya ini deh. Nah masuk gitu ya. Ini cara paling bodoh kalau Anda harus baca gitu maksudnya. Jelas-jelas main kamera lah yang di drag gitu kan harusnya. Tapi misalkan benar-benar nggak tahu, Anda bisa klik yang ini nih tombol ya. Misalnya ya, misalnya di sini udah ada banyak banget, ada 100 game objek, Anda nggak tahu yang mana ya, kliklah tombol yang bulat ini. Nanti dia akan memberikan apa ya, pilihan kira-kira game objek ini yang bisa dimasukkan ke dalam sini. Ada yang kan cuma main kamera ya udah main kamera. Gitu ya. Ada dua cara. Yang pertama Anda baca ya di sini, atau yang kedua pakai tombol biar supaya nggak salah narik. Oke, next. Mana sih? Nah, ya ini ada apa? Kameranya udah terpasang, udah bisa berputar-putar dan karakter sudah bisa jalan-jalan. Nah, kayak gini. Karakter sudah jalan-jalan dan kamera berputar-putar gitu ya. Udah pas. Tapi ada yang aneh sih. Kok kayaknya aneh ya? Memang aneh karena yang namanya first person shooter itu kamera harusnya ada di dalam karakternya. Coba. Ini kameranya kita coba masukkan ke dalam kapsul map gitu ya. Terus posisinya kita kasih 0. Nah, pas kan di sini. Nah, ini mungkin kita kasih sedikit lagi. Sorry. Kameranya, mana kameranya? Oh ini rotasinya 0 juga, 0 juga lah semuanya ya. Jadi bisa lihat, nah kira-kira mata karakter di sini. Dan kapsulnya kalau bisa meshnya kita hilangin aja. Jadi dia nggak ada apa-apa. Oke, kalau misalkan udah diatur kayak gini, proses pengaturannya udah sepertinya udah oke. Kita play. Nah, nah kayak gini. Jalan-jalan loncat. Oke, kayaknya ini udah oke nih. Bisa muter-muter. Karakternya bisa muter-muter.
Bisa muter-muter. Yes. Oke, selesai ya. Oke, ini yang pertama pergerakan karakter udah beres. Sisanya keduanya adalah penembakan sekarang ya. Jadi penembakan itu kenapa jadi balik ke sini? Nah, penembakan tadi kan di skripnya kita ada 4 ya. Coba lihat skripnya ada 4 yaitu locomotion sudah ya, main kamera sudah. Yang ketiga adalah shooting, first person shooting. Supaya nggak bingung nih, supaya nggak bingung, saran saya untuk penembakan kita bikin game objek yang lain aja. Ini misalnya kita kasih namanya pistol, bentuknya ya. Ini sebenarnya oh sorry, ini nggak kelihatan. Bikin lagi. Saya bikin model gini, kemudian saya apa ya di gedein. Tit, tit. Ini pura-puranya pistol lah ya, kayak kubus, saya kayak kubus, kayak gini lah, somehow. Oke, kita pasang script pistolnya atau script shootingnya di sini, first person shooting, ting, gitu kan. Langsung kita play, langsung kita play. Tiba-tiba langsung kita play aja. Pokoknya pasang script play, terus error, ya nggak apa-apa juga itu. Gak muncul apa-apa gitu kan, ini gimana? Nggak jelas ya. Mana kan? Mana pistolnya mana? Oh, nggak jelas. Saya simpan sini lah, biar dekat ya kelihatan. Di sini ya. Oke. Kita lihat dan sudah ada pistol tapi nggak ada apa-apa. Kita klik kanan klik kiri juga nggak muncul ya. Dan tidak error. Nah, ini agak susah kalau nggak ada error ya. Kalau scriptnya tidak ada error, kemungkinan memang di dalam scriptnya sudah dipasang pencegahan bahwa ini ada walaupun tidak ada nggak error, kira-kira gitu. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat dari script ya, ada dua parameter yang harus kita isi. Ini masih none nih. Yang pertama projectile prefab, yang kedua adalah shoot point. Shoot point itu biasanya titik di mana si game objek pelurunya keluar. Biasanya kalau nanti ada teman-teman dapat aset dari game artis, nah kita bikin shoot point pakai empty namanya, create empty ya. Nah di sini kecil aja sih. Jadi kira-kira di bagian inilah si peluru akan keluar gitu ya, kira-kira begitu. Jadi nanti kita masuk ini, kita kasih misalnya namanya shoot point ya. Proyektil prefab ini adalah proyektil. Kita mau bikin proyektil prefab. Saya punya sih, ada proyektil prefab di sini nih. Proyektil ya. Cuman kita akan coba bikin aja. Kita bikin proyektil prefab yang baru. Misalnya cara bikin prefab adalah bikin game objek dulu ya. Misalnya ini, misalnya ini peluruku. Kemudian si game objeknya di drag dari hierarki ke project asset, tinggal di drag sini sampai dia menjadi warna biru ininya. Ini berarti kalau udah dedak begini dia berubah jadi warna biru, ini adalah prefab. Prefab itu artinya objek yang bisa diduplikasi pada saat runtime. Kira-kira gitulah gampangnya ya. Nanti project prefab kita tinggal masukin ke sini. Yes, harusnya sih udah ya. Coba tes. Oke. Ting, ya, kelihatan nggak? Aduh, kelihatan ya. Tembak. Nah, kayak gini. Tembak. Tung, 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 tung. Jadi kalau misalkan saya lagi jalan nih, ada peluru ya, tembak. Tung, 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 tung. Ini pelurunya sudah ada. Kayaknya pelurunya kegedean sih ini. Ya udah, kita kecilin aja. Jadi kita akan masuk ke prefab mode ya. Ini ada peluruku ya. Kita double klik.
Nanti kita akan masuk ke prefab mode. Prefab mode itu biasanya warnanya warna biru. Kalau misalkan ini kan warna standar ya, warna scene Unity. Kita double klik peluruku nanti akan masuk ke prefab mode, warnanya biru. Di sini kita bisa ngedit khusus ngedit prefabnya doang. Oke, 0,3, 0,3. Wis, beres. Ini jangan lupa di save, seingat saya. Back lagi. Nah, kita tes lagi. Dibuka lagi ininya, susah banget. Oke, mundur, tembak, tung 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 tung. Nah, kayak gitu ya. Ini kok pelurunya kok kayaknya lemes banget nih nembaknya. Nah, kita bisa atur teman-teman di sini ada namanya shoot force. Ya, kita bisa masukin misal 3000 ya. Biar agak tinggi sedikit. Shoot force. Loh, mana pelurunya? Mana tadi misalnya? Oh, ini. Tembak. Oh, salah. Sini salahnya. Nah, itu lanjut ya. Ini pelurunya udah bisa nembak ini. Eh kalau sepintas lagi-lagi kalau misalkan kita melihatnya persepsi manusia ini kayaknya aduh kok nggak cocok ya. Maksudnya pelurunya kok misah dengan orang gitu kan. Ini sebenarnya nggak apa ya namanya secara codingan sebenarnya sudah bekerja tapi secara persepsi manusia memang masih masih aneh. Jadi nextnya adalah masalah estetika teman-teman ya. Estetika itu tinggal dimasukin ke sini. Nah, beres. Jadi ini namanya posisi parent and child ya. Jadi kalau misalnya sebuah game objek menjadi anak dari game objek lain, maka semua posisi rotasi skala dia akan ngikutin ibunya, akan ngikutin emaknya. Sehingga ini kalau saya buka, nah, dia udah ngikutin ya, ngikutin pergerakan. Kalau kita tembakin ya udah ngikutin ini lah kira-kira. Nah, oh ininya masih 7000 ya tadi sebelumnya saya. Nah, ini harus diganti lagi berarti tadi. Ini ya. Oh ini satu hal juga teman-teman perlu perlu saya ingetin ya biar biar sekalian tak lupa. Misalnya gini, saya apa namanya? Saya apa tuh? Udah di play nih, udah di play si Unity-nya ya. Ini kan lagi di play nih Unity-nya. Kemudian saya tembakin, kalau kayaknya pelan. Terus saya ganti nih, saya ganti jadi misalnya 5000 ya. Kemudian saya cek sini, wah bagus banget nih, udah tung 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 tung. Ini kayaknya udah cocok nih, udah kayak kayak pistol beneran kan, udah bisa nembakin peluru. Kemudian Anda udah seneng, Anda matikan. Coba Anda perhatikan angka 5000 ini ya. Jadi teman-teman silakan lihat angka 5000 ketika saya matikan. Dia berubah lagi jadi 700. Kenapa? Karena saya mengganti parameter di saat Unity lagi running. Jadi Unity itu akan mengunci posisi sebelum running dengan setelah running. Jadi kalau ada mengganti parameter pada saat Unity-nya jalan pasti kembali ke awal. Jadi ini harus diganti sebelum Unity-nya running. Jadi pada saat sebelum running diganti dulu, nah baru running. Jadi biasanya banyak yang kejadian kayak gitu tuh. Jadi nggak sadar bahwa Unity-nya sedang running, ada ganti-ganti parameter, ganti posisi, ganti segala macam. Ternyata ini Unity lagi running. Ketika itu di apa namanya? Ketika di stop, semua parameter, semua yang sudah Anda kerjain itu bisa kembali ke awal. Jadi hati-hati, jangan pernah bekerja pada saat Unity-nya lagi running. Oke, ini beres. Nah, gimana kalau pengen nambahin suara? Gimana kalau pengen nambahin efek ya? Di script ini ada namanya event. Nah, ini ada shooting event. Ini semua bisa Anda tambahin di sini terserah mau bikin apa aja. Misalnya ya, saya pengen pada saat nembak itu lampunya mati misalnya ya, directional light-nya mati. Nah, ini bisa di sini tambahin. Kalau saya pengen nembak, pengen nambahin event, pengen nambahin apa special effect, saya pengen nambahin suara. Nah, tinggal pasang tambahin di sini doang. Semakin banyak Anda tambahin di sini nanti apa mekanisme penembakan juga semakin banyak. Contoh ya, tembak, pung, nah, sekali nembak tiba-tiba mati gitu kan.
Nembak di sini nambahin efek, sekali nembak di sini nambahin suara. Itu tinggal Anda add di sini. Banyak banget yang bisa di-add. Oke, ini untuk yang syutingnya kalau Anda mau bikin game tentang syuting. Terus yang terakhir adalah yang action tadi ya. Udah Anda lihat, nah kita mau coba bikin juga nih yang sama nih. Tapi kayaknya pakai pistol aja lah sama lah ya. Cuma mungkin skripnya saya ganti. Jangan pakai syuting. Saya ganti skripnya adalah action. Di sini. Hold point. Kalau tadi shoot point ya. Nah, shoot point kita ganti jadi hold point. Di sini ada grab sama drop ya. Misalnya, ini kan kalau grab sama drop kan udah ada apa? Sudah ada tagnya. Kita bikin yang belum ada. Misalnya, ambil dan simpan. Jadi bagaimana saya membuat satu buah mekanisme untuk ngambil barang dan simpan barang. Nah, ini kita bikin misalnya game objek nih, ada game objeknya kubus ya. Kemudian game objek yang keduanya misalnya kubus juga. Tapi nah, mungkin biar biar gampang ya saya kasih warna biru nih. Ini udah nggak ada warna merah ya. Warna merah lah. Ya, merah, red, wes gitu ya. Nanti ini akan ngambil yang biru, simpan ke yang merah. Nah, syaratnya karena tadi di dalam skripnya ada ambil dan simpan, berarti di sini harus masukin add tag ambil dan tambahin simpan. Ya, nanti di sini yang biru tagnya ambil, yang merah tagnya simpan. Wes, harusnya jalan sih. Coba ya. Kita testing. Testing, kita ini kan susah banget. Mana ya? Oh, kelihatan. Ambil, oh, ada yang error. Kenapa ya? Errornya adalah object reference not set. Oh, ada yang belum di-set kah? Bentar, ini error. Object reference. Ada yang belum di-set. 6, 4. Apa ya? Ininya ngalangin. Oh, mau. Betadeng. Baris 64 ya. 64 itu apa? Main kamera. Oh, kamera main transform ya. Nggak ada kamera main. Nggak ada kamera main, teman-teman. Ini berarti kameranya. Oh, ininya nggak ada main kamera. Mana sih main kamera? Oh, ini nih salah nih ya. Jadi ini error. Nggak kasih saya tanya lagi. Baris 64 ini ada proses try pick up item, tapi syaratnya harus ada kamera yang punya tag main kamera. Karena tadi main kamera saya hapus ya. Jadi jangan lupa kamera utama dalam scene harus dikasih tag main kamera biar ada satu kamera utama. Oke, ini saya buka lagi. Ini yang halangin. Lagi jalan nih. Ini lagi jalan. Oh, sebentar, Pak. Apa? Ulang. Kita ulang. Yang lagi jalan, terus diklik. Nah, ini masuk, kemudian lagi jalan lagi. Aduh, susah banget. Klik. Nah, kira-kira gitulah ya.
Masukin terus. Nah, ini ada teman-teman kalau perhatikan ya, ada terjadi perubahan ini nih, perubahan apa tuh? Skala dari objek. Biasanya ini masalahnya ada di ininya, ada di parentnya. Nah, ini karena parentnya ini adalah 0,3 ini. Jadi ini kadang-kadang dia ngikutin itu ya. Jadi saran saya mungkin ini kita keluarin aja lah dari sini ya, si shoot point ini. Satu-satu. Supaya dia nggak ngerusak apa skala objeknya. Terus tadi ada yang kelewat juga adalah rigid body. Supaya si objeknya itu ada gravitasi. Nah, kita cek. Nah, gini ada gravitasi, kemudian saya klik. Susah klik, gitu kan. Terus saya masukin ke sini, klik, gitu. Oke. Nanti pekan depan teman-teman kita akan masih lanjut di sini ya. Jadi saya akan coba nambahin mekanisme di sini. Apa yang terjadi ketika Anda menembak dan apa yang terjadi ketika sebuah objek saya simpan di sini. Jadi nanti kita akan lanjutin. Kalau ini adalah bagaimana cara Anda membuat mekanisme nembak dan juga ngambil barang. Nanti pekan depan kita lanjutin lagi. Pekan depan. 2 pekan lagi berarti ya. Kita akan lanjutin lagi dengan materi yang kelanjutan ini. Yang kaitannya dengan ini kan instansi objek kan nembak ya. Ini sudah. Mekanik proyektil juga sudah. Nah ini nih. Collision detection, health system, scoring system. Nah, dan sebagainya ini nanti akan kita bahas 2 pekan lagi. Jadi teman-teman sekarang mulai dari sekarang mungkin boleh mencoba ya skrip yang tadi saya kasih yang ada di sini nih. Mungkin kalau di LMS belum ada, belum masuk, bisa cek di chat. Nanti silakan dicobain. Harapannya ini bisa menjadi mungkin salah satu alat bantu untuk pembuatan project capstone-nya. Gitu teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk kuliah kita hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita masih ada 1 menit. Nah, 1 menit. Saya hari ini ada kelas juga. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, silakan. Riza mau nanya? Izin bertanya Pak. Untuk minimal tugasnya itu 4 tugas individu seluruh materi atau bagaimana Pak? Tugas yang buat tip capstone ya? Iya, jadi Pak. Yang dikerjakan. 4 kuis kali 7 mata kuliah. Kalau game programmer. Jadi total ada 28. Harusnya Anda hari ini sebisa mungkin mengerjakan 28 kuis berarti ya. Kan game FPS 4, TPS 4. Apalagi? Introduction 4 ya. Ya pokoknya 7 lah, 7 mata kuliah. 7 mata kuliah kali 4 kuis. Hari ini kalau bisa ya. Baik Pak, terima kasih. Buat tim capstone-nya. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau silakan. Paskalis Jalan. Ya, izin bertanya Pak. Mangga. Untuk kuisnya itu apakah harus urut atau bisa bebas Pak? Harus bebas sebenarnya, tapi harus dikerjain semua. Pokoknya 28 kuis lah. 1 sampai 4 kali 7 mata kuliah. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ngerjainnya bebas. Ya. Oke, ada lagi? Sopo. Aman ya, mudah-mudahan aman. Teman-teman selamat mengerjakan tugas. Sambil mengerjakan tugas mungkin besok bisa dicobain skrip yang tadi saya kasih ya. Persiapan buat pengerjaan project capstone. Terima kasih banyak kuliahnya, saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.